Kali ini saya akan membahas bagaimana cara merekam video menggunakan HP, tapi menghasilkan footage yang lebih maksimal dan lebih berkualitas. Caranya dengan menggunakan aplikasi tambahan. Jadi fungsi dari aplikasi tambahan ini untuk membuat HP kita supaya bisa diatur atau kamera HP kita supaya bisa disetting secara manual. Tujuan dari disetting secara manual ini tentu saja agar hasil dari perekaman video menggunakan HP ini lebih maksimal. Dan kali ini saya akan men-share ya beberapa aplikasi-aplikasi tambahan untuk perekaman video yang bisa kalian coba. Kalau kalian sudah mengikuti channel ini cukup lama ya, kalian pasti tahu kalau saya merekam video itu biasanya menggunakan aplikasi Open Camera. Saya juga udah pernah bikin pembahasan lengkapnya secara detail. Dan kali ini juga saya akan men-share beberapa aplikasi-aplikasi tambahan untuk perekaman video yang tentunya bisa digunakan untuk perekaman secara manual sehingga membuat kamera atau hasil video dari kamera kita akan lebih baik lagi. Perlu diketahui saya memakai HP Xiaomi Redmi Note 5 ini untuk mencoba aplikasi-aplikasinya. Jadi mungkin saja fitur-fiturnya akan berbeda kalau kalian memakai HP yang berbeda. Karena HP dan aplikasi itu sangat berhubungan erat dengan kompatibel atau enggaknya aplikasi itu. Jadi bisa saja fitur-fitur yang didapat ketika memakai HP lain itu nggak sama antara satu HP dengan HP yang lainnya. Saya memilih aplikasi perekaman video di sini yang bisa diatur secara manual, terutama di bagian exposure dan juga di bagian fokusnya. Karena biasanya di bagian exposure dan fokus ini yang membuat hasil atau kualitas dari perekaman kamera pakai HP ini menjadi kurang baik. Karena biasanya kalau kita pakai kamera bawaan, exposure-nya itu akan nggak stabil ya. Terang gelap seperti itu. Dan untuk fokusnya biasanya juga nggak stabil ya, karena fokusnya itu kadang lari-lari. Fokusnya itu nggak ngekunci ya. Jadi kadang fokus ke sini, kadang fokus ke sini, jadi membuat gambar itu nggak stabil. Jedut kayak gitu ya. Jedut. Pokoknya gitulah. Dan di sini saya sudah melisting 5 aplikasi yang menurut saya cukup baik untuk perekaman video. Nggak usah panjang lebar, langsung aja kita ke aplikasinya apa aja. Salah satu aplikasi yang banyak memakainya ya, dan juga fitur-fiturnya lengkap dan menarik. Untuk pengaturan exposure-nya, di sini saya juga bisa mengatur ISO-nya dan juga bisa mengatur exposure-nya atau tingkat gelap terangnya juga. Untuk pilihan fokusnya di sini juga sudah banyak pilihannya, tapi kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka untuk fokus yang bisa dikunci atau di-lock, sehingga fokusnya itu nggak kabur-kabur. Di aplikasi Cinema FV5 ini, fitur image stabilizer-nya sudah aktif. Karena perlu diketahui ya, untuk HP saya Xiaomi Redmi Note 5 ini memang sudah ada image stabilizer-nya dari pabriknya. Dan ini sudah support 4K untuk perekaman menggunakan aplikasi bawaannya. Dan di Cinema FV5 ini juga sudah support 4K. Yang cukup saya suka dari aplikasi ini yaitu bisa mengatur coloringnya secara manual ya. Ada saturasi, ada kontras, ada sharpen manual, sehingga memungkinkan kita untuk menghasilkan video dengan warna yang mentah, video dengan flat profile. Warna yang mentah ini bisa memungkinkan kita atau akan memudahkan kita saat color grading di editing. Untuk pengaturan white balance-nya belum bisa diatur secara manual, tapi sudah menyediakan pilihan-pilihan white balance yang bisa kita pilih. Dan juga ada pilihan untuk mengunci white balance-nya, sehingga white balance-nya itu nggak berubah-ubah kalau kita sudah menguncinya. Ini fitur yang cukup berguna, biar video kita juga tentunya lebih baik. Cinema FV5 ini di Play Store itu ada 2 versi. Yang pertama adalah versi Lite dan yang kedua adalah versi Pro. Untuk versi Lite ini gratis, jadi ada beberapa fitur yang mungkin nggak ada atau dibatasi. Tapi kalau pengen fiturnya itu lengkap ya kita bisa pakai yang Pro, yang berbayar. Ada kekurangan lain dari aplikasi ini yaitu ada pembatasan maksimal durasi record itu 8 jam. Tapi ya siapa juga ya yang mau record pakai HP sampai 8 jam. Kasihan HP-nya dan juga kasihan memorinya. Jadi menurut saya nggak terlalu masalah juga walaupun dibatasi sampai 8 jam aja.
Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur yang cukup menarik dan juga user interface-nya gampang sehingga mudah penggunaannya. Untuk pengaturan exposure-nya sudah bisa kita atur secara manual, bahkan sudah ada pengaturan untuk ISO dan shutter speed-nya. Tapi sayangnya kayaknya HP saya nggak support untuk pengaturan ISO dan shutter speed, jadi cuma bisa atur untuk gelap terangnya aja. Tapi ya nggak masalah, yang penting sudah bisa diatur gelap terangnya secara manual. Untuk fokusnya kita bisa memakai auto dan juga manual. Untuk manual kita bisa menggeser titik fokusnya ke bagian yang pengen kita fokuskan. Jadi penggunaan fokusnya itu sangat mudah. Yang saya suka dari aplikasi ini untuk pengaturan white balance-nya itu oke banget. Tinggal kita pilih sesuai dengan warna yang disediakan, warna white balance yang ada. Dan juga yang saya suka lainnya yaitu perekamannya itu bisa kita pause. Jadi ketika kita syuting, kita pause, kita ganti angle, ganti lokasi, dan kemudian kita lanjutkan, itu sudah jadi satu file tanpa perlu kita edit-edit ulang, edit-edit lagi. Jadi itu sangat simpel. Selain itu, saya juga suka dengan pilihan aspek rasio yang beragam. Jadi kalau bisa saya compare sama aplikasi lain, biasanya aplikasi lain itu cuma bisa merekam video dengan format aspek rasio 16:9. Kalau kita mau merecord dengan hasil yang sinematik atau lebih wide, biasanya kita cuma bisa mengaturnya untuk garis pembantu, untuk sinematik. Tapi hasilnya tetap 16:9 dan harus kita cropping di editing. Berbeda dengan Filmic Pro ini, kita langsung akan mendapatkan aspek rasio sesuai dengan yang kita pilih. Ada 16:9, 4:3, 1:1, dan sinematik itu banyak. Tinggal kita pilih aja, hasilnya udah jadi tanpa kita cropping di editing. Tapi ada beberapa yang berasa kurang buat saya, seperti resolusi video. Untuk HP Xiaomi Redmi Note 5 saya ini sudah bisa record sampai 4K di aplikasi bawaannya. Dan untuk FPS-nya juga sudah bisa 60 FPS kalau record di 1080p. Tapi untuk di Filmic Pro ini, HP saya cuma mentok di 1080p untuk resolusinya, dan untuk FPS-nya mentok di 30 fps. Kekurangan lainnya yaitu HP saya yang harusnya udah support image stabilizer, tapi di aplikasi ini nggak aktif. Tapi nggak tahu juga ya, di HP-HP lain yang udah support image stabilizer di aplikasi Filmic Pro ini aktif atau enggaknya ya. Cuman kasus di HP saya ini nggak aktif. Dan untuk aplikasi ini nggak gratis ya, alias berbayar. Jadi kita perlu mengeluarkan budget tambahan ketika kita pengen memakai aplikasi ini. Aplikasi selanjutnya yaitu Beacon Kamera. Bacon aja deh kayaknya. Aplikasi selanjutnya Beacon Kamera. Dan cukup banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Salah satu fitur yang paling menarik yaitu di fokusnya. Jadi di aplikasi ini bisa mengatur fokusnya seperti kita memutar ring fokus di lensa. Jadi kita bisa menghasilkan efek dari fokus ke blur atau blur ke fokus menggunakan aplikasi ini. Walaupun pakai HP, kita juga bisa membuat efek seperti pakai kamera DSLR atau mirrorless. Untuk pengaturan exposure-nya di sini saya cuma bisa mengatur gelap terangnya aja ya, nggak ada pengaturan untuk ISO-nya. Tapi setelah saya atur gelap terangnya, saya rasa ini nggak mengunci ya. Jadi ketika ada perubahan cahaya ketika saya syuting, hasilnya di gambar, di video, di footage saya tetap berubah tingkat cahayanya. Jadi seperti nggak ngunci. Ketika saya coba pakai lampu-lampu ini di ruangan saya ini juga hasilnya flicker. Padahal kalau saya pakai aplikasi-aplikasi perekam video lain itu nggak flicker. Cuman yang ini aja agak flicker. Tapi kalau di outdoor dan kita syuting siang hari juga nggak masalah juga sih. Yang menarik lainnya dari aplikasi ini, kita bisa mengatur Kelvin-nya itu dengan sangat enak ya. Di sini sudah menyediakan Kelvin yang bisa kita atur atau white balance yang bisa kita atur melalui satuan Kelvin dari 2000 Kelvin sampai 8000 Kelvin. Dari yang warnanya kebiruan sampai kekuningan.
Di beacon kamera ini resolusi yang saya dapat bisa nyampe 4K. Tapi setelah saya rekam pakai Full HD atau 1080p fps-nya itu nggak nyampe 30. Aplikasi ini gratis ya, tapi karena gratis ada iklan yang muncul di aplikasi ini. Tapi tenang aja, kita bisa mengatur untuk menonaktifkan iklannya, jadi iklan itu nggak muncul. Dan di aplikasi ini, beacon kamera ini, image stabilizer-nya nggak ada. Jadi HP saya nggak ada image stabilizer-nya di aplikasi ini. Cukup banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi manual kamera DSLR Pro ini ya. Dan untuk exposure-nya saya sudah bisa mengaturnya secara manual, sudah bisa mengatur ISO-nya, sudah bisa mengatur gelap terangnya, dan juga bisa saya lock atau saya kunci. Sehingga gambarnya lebih stabil dan hasilnya lebih oke. Dan untuk fokusnya juga sudah ada banyak pilihannya, tapi yang terpenting seperti yang tadi saya bilang yaitu fokusnya bisa dikunci, jadi fokusnya itu nggak kemana-mana, alias fokusnya tetap di objek yang udah kita tetapin fokusnya di situ. Untuk resolusi video di aplikasi ini, HP saya juga sudah bisa syuting sampai 4K, tapi ya sama juga dengan aplikasi yang lain, mentok di FPS 30. Untuk fitur stabilisasi atau image stabilizer-nya di aplikasi ini sudah aktif, tapi aplikasi ini berbayar. Jadi ya kita harus mengeluarkan budget lebih. Nah, ini aplikasi yang selalu saya pakai yaitu Open Camera. Kenapa saya pakai ini ya? Karena saya cocok dan nyaman pakai aplikasi ini. Nyaman. Jadi dengan harganya yang Rp0 alias gratis, saya juga sudah dapat fitur-fitur yang lengkap. Dan juga bisa kita atur secara manual untuk exposure-nya. Di HP saya juga ISO-nya juga udah bisa keluar, jadi saya bisa atur ISO-nya juga. Kemudian untuk fokusnya juga banyak pilihannya. Dan yang paling penting seperti biasanya yaitu bisa mengunci fokusnya. Banyak juga fitur-fitur lain yang saya suka seperti white balance-nya yang sudah bisa kita lock meskipun belum bisa atur secara manual di HP saya. Dan juga untuk image stabilizer-nya saya suka banget, halus banget di HP saya. Jadi hasil video saya jadi lebih oke. Dan untuk resolusi videonya sudah bisa sampai 4K, walaupun juga sama, kalau saya syuting di 1080 pasti mentok di 30 fps, apalagi 4K, pasti fps-nya sangat turun drastis. Yang kurang saya suka user interface-nya kalau dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain ini agak lebih susah ya, karena memang fitur-fiturnya cukup banyak. Tapi kalau udah dipakai, biasa pakai ya nggak terlalu masalah juga, udah terbiasa. Saking cocoknya sama aplikasi ini, saya juga sudah bikin pembahasan lengkapnya, detail untuk setting open kamera, terus bagaimana fitur-fiturnya saya juga udah bikin pembahasan lengkapnya di sini. Dan di aplikasi Open Camera ini sudah support kamera 2 API. Jadi kalau HP yang udah support kamera 2 API akan mendapatkan fitur-fitur yang lengkap dari Open Camera ini. Tapi saya kurang paham kalau untuk aplikasi-aplikasi lain ya, kalau udah support kamera 2 API apakah fitur-fiturnya juga lengkap atau enggak, karena saya belum nyobain. Tapi kalau untuk Open Camera saya udah nyobain pakai HP lain, HP teman saya. Dan intinya adalah ini 5 aplikasi terbaik yang udah saya cobain. Sebelumnya saya juga udah beberapa kali nyobain aplikasi-aplikasi yang lain, tapi ya ini 5 yang terbaik.
Tapi kalau untuk kalian yang mungkin punya aplikasi yang menurut kalian oke, bisa share atau komen di bawah ya. Dan kalau untuk saya pribadi, kalau ditanya mana aplikasi yang terbaik, tentu saja jawabannya Open Camera. Karena saya selalu pakai itu. Kenapa? Karena gratis dan juga fitur-fiturnya lengkap. Jadi walaupun gratis, saya sudah bisa mendapatkan fitur-fitur yang pro banget untuk menghasilkan video yang oke dari HP saya Xiaomi Redmi Note 5 ini. HP yang lumayan jadul, tapi hasilnya ya masih cukup lumayan lah. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian yang sedang nyari aplikasi yang cocok untuk perekaman videonya. Sampai jumpa!